Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kalian akan belajar tentang cerita fiksi bersama Bu Rizky. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar Allah memberikan kemudahan dalam mempelajari materi ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Ayo sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah membaca doa. Sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Tahukah kalian apa itu cerita fiksi? Kata fiksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu fiction, yang artinya hayalan. Jadi cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan imajinasi atau hayalan seseorang, bukan kenyataan. Nah anak-anakku, cerita fiksi itu memiliki berbagai macam jenis. Sekarang kita bahas ya jenis-jenis cerita fiksi. Jenis cerita fiksi ada 7. Yang pertama adalah cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita yang membawa kesan menggembirakan karena kelucuannya. Jadi cerita jenaka ini sangat lucu apabila kita baca. Dan yang kedua yaitu legenda. Legenda merupakan cerita yang berhubungan dengan asal-usul suatu tempat atau suatu daerah. Contohnya, misal legenda Danau Toba. Nah, itu contoh cerita legenda. Yang ketiga, fabel. Fabel merupakan cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi ceritanya tentang hewan yang seperti manusia. Yang keempat, dongeng. Dongeng merupakan cerita turun-menurun dari nenek moyang yang terkesan sebagai kejadian sungguhan, padahal tidak terjadi. Contohnya seperti dongeng Malin Kundang. Yang kelima, saga. Saga merupakan cerita lama yang berhubungan dengan sejarah. Contohnya kisah para nabi dan rasul beserta sahabatnya, ataupun cerita sejarah tentang para pahlawan. Yang keenam, cerita pendek. Cerita pendek merupakan cerita dengan plot dan tema yang kompleks, karakter yang banyak, dan alur cerita yang beragam, seperti cerita kartun. Yang ketujuh, novel, yaitu
cerita dengan alur yang panjang yang mengarang kehidupan manusia. Cerita novel ini biasanya bacaan untuk orang yang sudah lebih dewasa. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, itulah 7 jenis cerita fiksi. Sekarang kalian perhatikan cerita berikut ya. Coba amati dan tebak termasuk jenis cerita fiksi apa cerita berikut ini. Semut dan belalang. Pada siang hari di akhir musim gugur, satu keluarga semut telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan. Kini mereka mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat itu datang seekor belalang yang kelaparan dengan sebuah biola di tangannya. Ia memohon dengan sangat agar keluarga semut itu memberikan sedikit makan untuk dirinya. Apa? Tidakkah kamu telah mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin yang akan datang ini? Selama ini apa saja yang kamu lakukan sepanjang musim panas? Saya tidak punya waktu untuk mengumpulkan makanan. Saya sangat sibuk membuat lagu. Dan sebelum saya sadari, musim panas pun telah berlalu. Semut tersebut kemudian mengangkat bahunya karena merasa gusar. Membuat lagu, katamu? Baiklah, sekarang setelah lagu tersebut telah kamu selesaikan pada musim panas, kini saatnya kamu menari. Kemudian semut-semut tersebut membalikkan badan dan melanjutkan pekerjaan mereka tanpa memperdulikan sang belalang lagi. Ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk bermain. Baik anak-anakku, dari cerita tadi kalian tahu termasuk jenis cerita apa? Iya, betul, termasuk jenis cerita fiksi fabel karena menceritakan kehidupan hewan yang menyerupai manusia. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi materi tentang cerita fiksi. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas dari Ibu Rizky. Berikut tugasnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai di pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, makna dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengambil hikmah dari cerita-cerita yang kita baca. Banyak nilai yang positif yang dapat kita jadikan cermin bagi kehidupan kita. Maka dari itu, banyak membaca sangatlah penting. Selain dapat menambah pengetahuan, kegiatan membaca dan bercerita juga dapat mengembangkan daya pikir. Marilah kita banyak membaca ya, anak-anakku yang solih dan solihah. Sekian dulu materi dari Ibu Rizky. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi